Berjaga dengan setia menanti kedatangan Tuhan. Pada hari Minggu tanggal 30 November 2025, kita memasuki masa Advent minggu pertama. Masa Advent adalah masa persiapan 4 minggu sebelum Natal. Advent berasal dari kata Latin adventus, yang berarti kedatangan. Masa ini diperingati oleh umat Kristen untuk penantian dan persiapan. Baik persiapan jangka pendek, yaitu untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem tanggal 25 Desember, dan juga persiapan jangka panjang yang diarahkan pada kedatangan Kristus yang kedua sebagai hakim akhir zaman. Janji penyelamatan Allah diwujudkan secara sangat konkret dalam bentuk kelahiran Yesus, dalam darah dan daging seperti kita. Allah yang tak terlihat itu menjadi nampak dan dapat diraba dalam diri Yesus, putra Maria, yang dilahirkan di kandang di Bethlehem. Dialah sang penyelamat yang dijanjikan Allah. Sebelum Natal, tentu kita akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kegembiraan ini. Namun, sesungguhnya kita juga perlu menyiapkan rohani atau batin kita. Mari kita merenungkan kembali bacaan pada hari Minggu 30 November ini. Dalam bacaan pertama Yesaya 2 ayat 1-5, ini mengarahkan kita kepada persiapan jangka panjang, bahwa Tuhan akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Dan kita semua, kaum keturunan Yakub, diminta untuk berjalan di dalam terang Tuhan. Dalam bacaan kedua Roma 13 ayat 11-14, kembali kita diingatkan untuk menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Hiduplah sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Dalam bacaan Injil Matius 24 ayat 37-44 menceritakan tentang apa yang terjadi pada zaman Nuh. Yesus berkata, "Mengenai hari atau jam yang tepat, tidak seorang pun akan mengetahuinya, tetapi hanya Allah yang mengetahui waktunya." Yesus kemudian memperingatkan orang-orang, kedatangan Anak Manusia akan mengulangi apa yang terjadi pada zaman Nuh. Pada hari-hari sebelum air bah, orang-orang makan dan minum, kawin dan kawin, sampai pada hari Nuh memasuki bahtera. Mereka tidak peduli sampai banjir datang dan menghancurkan mereka. Yesus kemudian berkata, demikian juga pada kedatangan Anak Manusia. Dia kemudian memberikan contoh tentang apa yang terjadi saat itu. 2 orang akan berada di ladang, yang satu akan diambil dan yang lain akan ditinggalkan. 2 wanita akan menggiling makanan mereka, yang satu akan diambil dan yang lain akan ditinggalkan. Yesus kemudian berhenti dan berkata kepada para pendengarnya, "Tetaplah bangun, kamu tidak mengetahui hari kedatangan Tuhanmu." Yesus akhirnya berkata, "Pastikan hal ini, jika pemilik rumah tahu kapan pencuri akan datang, dia akan berjaga-jaga dan bersiap. Anda juga harus siap. Anak Manusia akan datang ketika Anda tidak mengharapkannya." Bacaan ini mengingatkan kita akan tanggung jawab kita. Apa yang terjadi pada kita setelah kita mati ditentukan oleh bagaimana kita menjalani hidup kita setiap hari. Apakah kita sudah siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Persiapan rohani lebih diarahkan kepada situasi hati kita. Apakah kita sungguh memahami bahwa saat ini kita semua sedang berada dalam masa penantian kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya? Tuhan sebagai hakim yang adil, apakah kita sudah persiapkan? Kadang pada saat kita mau datang kembali kepada Tuhan melalui pertobatan, kita akan merasa bahwa saya tidak pernah berbuat dosa. Saya merasa sudah dekat dengan Tuhan. Apakah benar demikian? Setiap saat kita perlu merefleksikan batin kita. Apakah benar demikian? Apakah benar jalan hidup saya sudah berada di jalan Tuhan, sebuah jalan yang terang, dan sudah meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan menuju keselamatan?
Saya akan menyampaikan ilustrasi sebuah gudang yang gelap dan tidak pernah dibersihkan. Kita masuk ke dalam gudang itu, dan semua terasa gelap, tidak melihat apa-apa. Pada saat kita nyalakan lilin, mulai terlihat bahwa gudangnya berantakan, tidak rapi. Begitu lampu kita nyalakan, akan terlihat nyata semuanya bahwa gudang itu kotor berdebu tebal dan berantakan. Kita akan berkeinginan untuk membersihkan dan merapikan gudang itu. Demikian jugalah suasana hati kita. Terkadang kita sudah merasa berada di jalan Tuhan yang benar. Namun begitu kita masuk ke dalaman hati dan bersekutu dengan Tuhan, dengan pertolongan rahmat Tuhan dan terang Roh Kudus, kita akan menemukan bahwa ternyata banyak hal yang perlu kita perbaiki dalam hati ini. Dari hidup yang jauh dari Tuhan, menjadi hidup semakin mendekat kepada Tuhan. Mungkin kita berpikir bahwa dosa saya tidak banyak, atau bahkan tidak ada. Karena saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya tidak berdusta. Tetapi kita tidak pernah berpikir bahwa saya belum bisa benar-benar mengampuni orang yang menyakiti hati saya. Waktu saya lebih banyak untuk bersekutu dengan HP daripada dengan Tuhan. Saya kurang waktu untuk berdoa. Saya lalai tidak menunjukkan kasih kepada sesama yang menderita. Saya tidak pernah mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Saya jarang ikut misa, saya sudah lama tidak menerima sakramen tobat. Semakin kita gali sampai kedalaman hati, semakin terang Tuhan bercahaya dalam hati kita akan menemukan debu-debu kecil dalam hati yang ternyata perlu dibersihkan juga. Marilah kita semua mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, kita terus berjuang untuk meninggalkan setiap perbuatan-perbuatan yang menjauhkan hati kita dari Tuhan dan menyediakan lebih banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Sehingga terang Tuhan senantiasa menuntun hati kita dan kita mempunyai hati yang senantiasa berjaga dan setia menanti kedatangan Tuhan. Amin.